merana loh Pak Febri, saya dengar begini ya. Ya, Jadi, di sini memang Pak Febri seperti gini. ya, saya Jadi kan lanjutkan. yang disampaikan oleh Prof sahabat saya ini ya, Prof Firman ya. Prof Firman ya, seperti menempatkan Pak Febri itu menjadi korban dari penerapan tindakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip dasar. Apa sebegitu tidak profesionalnya penegak hukum ya ketika menghadapi Febri ya. Febri ini kan tokoh ya. Tokoh yang betul-betul dia seorang yang diberi kewenangan menegakkan hukum korupsi dan prestasinya hebat dan punya kekuatan hebat. Ya. Yang disampaikan oleh Mas Firman ini menempatkan seakan-akan Febri itu rakyat biasa ya, yang di pinggir jalan yang mau dikenakan katakanlah aktivis lah ya. Aktivis yang mau dikenakan pelanggaran terkait prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Ya enggak lah ya. Ya ini enggak kan lah, begitulah ya. Baru permohonannya kan deskripsinya kira-kira seperti itu. Ada yang bisa Anda patahkan nggak? Satu hal yang saya bisa sebutkan sebetulnya ya. Ini kan tadi Pak Saud sampaikan. Di 12 Juni 2025 kami itu melaporkan peristiwa pidananya. Ya, yang disebut predikat crime tadi. Ya, ada ya. Kami itu siapa? Melaporkan siapa? Kosmak melaporkan Febri Adriansyah. Iya, di Kortas Tipikor 12 Juni 2025. Sebelum penggeledahan dan seterusnya. Oh iya, setahun sebelumnya kami laporkan. Oh di 2025 ya? Iya. Oke, jadi penggeledahan itu dilaporkan oleh Kosmak. Iya. Oh ini baru tahu nih. Nah, ini baru terbuka. Ya. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peluncuran buku harus hadir dulu. Iya, jadi gini loh. Sebentar. Ini menarik. Jadi 12 Juni 2025 tahun lalu ya. Kosmak, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, diantaranya adalah Bung Sugeng, itu melaporkan terkait tindak tanduk Jampitsus kala itu, Febri Adriansyah, yang janggal dan terindikasi korupsi besar. Betul ya. Polisi kemudian bergerak, sampai kemudian melakukan penggeledahan di setahun sesudahnya 2026. 4 Juli laporan tersebut dinaikkan sidik. Ya, itu satu 4 Juli 2026. 26 setahun kemudian, lebih dari setahun kemudian. Kemudian di Juli ini predikat crime-nya nanti saya jelaskan nih ya. Kita melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi kualitas batu bara yang dijual kepada PLN EPI, anak usahanya PLN ya, yang merugikan keuangan negara sebesar disebutkan dalam konvers tanggal 4 Juli naik sidik 5 triliun. Sudah ada. Ya, saya nggak mau. Ada audit BPK-nya. Apa? Audit saya BPK. tanya kepada penyidik, ya. Jadi kita tanya Jadi enggak sebentar ini jadi kan sebelumnya berpikir bahwa ini kenapa kemudian tiba-tiba polisi bergerak. Ternyata ada laporan sebelumnya setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Kemudian kasus yang kedua ya. Kan ada 3 di tingkat kepolisian ya. Juli 2025 ya, kalau itu kan Juni. Juli 2025 IPW ya mengungkap adanya seorang maklar kasus yang disebut sebagai Ferry Boboho namanya, alias Ferianto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yang ditangkap dalam kaitan penyekapan seorang anggota Densus. Ketika ditangkap dari dia muncul apa? Informasi bahwa dia tuh jadi Markus ya. Maklar kasus di Kejaksaan Agung. Yang terkait dengan Febri Adriansyah. Pengakuan dia. Iya, pengakuan dia kan. Ya. Apa peristiwanya? Yaitu adanya seorang pengusaha yang dengan inisial TK ya, yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Asabri dan Asabri dan Jiwasraya ya, aliran dana dari seorang bernama Bencok ya. Beni Cokro. Ya, harusnya dia kan jadi tersangka nih. Ya. Si TK ini. Iya, TK. TK ini yang rame kan jadi tersangka juga? Sudah TK. Belum jadi tersangka? Belum ya. Oh, ini sebut TK saksi ini ya. TK. Kemudian disebut oleh Ferry Boboho bahwa dia menjadi perantara untuk mengamankan TK di Kejaksaan Agung 55 miliar.
Oke, sekarang Ya. saya mau Gitu loh tuh. Ya, jadi terima Nanti kasih. Instagram. Oke. Tapi menurut saya begini. Bentar. Jadi kemudian kan Sebentar, biar kita kan diikuti, kemudian sekarang FYH ini kan kemudian dilindungi oleh LPSK, ya. Ferry Ini ada Hongkiriwang. runutan ya, Ferianto Hongkiriwang dilindungi oleh LPSK, ya. Kemudian konstruksi apa yang dikenakan terhadap TK, pemerasan dalam jabatan, ya. Pemerasan dalam jabatan. Ini analisis PK ini saya. salah satu yang memiliki banyak mall-mall besar di Jakarta. Ya, mungkin juga tidak lah saya katakan ya. Pokoknya ada Karena sudah beredar diperiksa. fotonya di salah satu Ya. kompleks besar di Jakarta, Iyalah. di Mall Jadi Jakarta. dia dikonstruksikan pemerasan sehingga dia harus bisa terbuka secara bebas menyampaikan. Sudah jelas kalau satu lagi Krakatau Steel kami tidak tahu ya. Tapi mau saya katakan kami ini sudah menginvestigasi hampir 2 tahun ya Kosmak ya. Bahkan di Maret 2024 yang kami angkat pertama kali adalah soal lelang hasil sitaan Kejaksaan Agung terkait dengan juga Jiwasraya dan Asabri, yaitu Gunung Bara Utama. Batubara ini. Batubara nih ya. Ketika Kejaksaan Agung ya di bawah kemencorongan Febri ya mengatakan bahwa sitaan ini nilainya 11 triliun Oke. untuk mengglorifikasi kesuksesan ya. Tapi ketika dia lelang 1,9 triliun. Jiwasraya nih. Gunung Bara. Gunung Bara Utama. Oke, sorry. Kami investigasi lagi siapa pembelinya ya. 2023 ya? Apa? 2023 peristiwanya. Peristiwanya? Peristiwa Gunung Bara Utama iya ya. 2023, oke. Tapi kami angkat di 2024 di Maret. Bahkan kami mengundang. Oke, apa Kejaksaan. indikasi di situ? Indikasinya begini ya, indikasinya. Pertama, pihak pembeli Gunung Bara Utama diduga adalah pemilik awal ya. Kemudian perusahaan ini baru didirikan kalau tidak salah 4 bulan sebelum ikut lelang. Ya. Kemudian perusahaan ini diinformasikan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah 2,5 triliun. Ya, padahal perusahaan ini belum melakukan kegiatan sebagai bisnis tambang sebagai core bisnisnya. Kemudian kami dapatkan data direktur perusahaan ini sebagai pemegang saham mayoritas itu seorang yang pembayaran pajaknya saja rekeningnya saja kecil, rumahnya juga kecil, ya. Ya dia nomine menggunakan nama orang gitu lain yang nggak ada dia bisa kaitannya. mendapatkan pinjaman. Ini ada trading influence juga. Ya, kami mengundang tuh kejaksaan untuk melakukan ini. Kemudian kami dapati juga pusat pengelolaan aset yang melakukan lelang ini kan harus membayar jasa kepada appraisal. Tidak ada. Diduga pihak ketiga yang membayar appraisal. Ini kan indikasi-indikasi ya yang kami kemudian ungkap di Maret 2024 dalam satu diskusi publik. Kami kemudian ikuti terus gitu loh ya. Kenapa kami ikuti? Kami melihat postur kekuasaan kita yang besar ini ada yang aneh nih. Di mana anehnya? Ada menelikung kewenangannya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi seperti itu kita lihat nih. Kemudian kita laporkan itu. Jarod Frikar juga. Jarod Frikar kasus ini analisis kami digunakan untuk menyandera Mahkamah Agung. Jarod Frikar itu pegawai Mahkamah Agung yang Bagaimana sekarang sudah jadi caranya? terpidana. Ya. Kami meneliti putusan peristiwa penangkapan Jarod Frikar. Jarod Frikar ditemukan 915 miliar dan 51 kilogram emas. Luar biasa. Apakah ini milik dia? Dia gatekeeper ya. Kemudian padanya ya ketika ditemukan ada catatan 200 miliar untuk kasus Sugar Group, 6 miliar untuk kasus Ronald Tanur ya. Nah, Jarod Frikar ini bukan hakim. Ya, mengapa ada uang pada dia untuk gratifikasi? Tidak tepat, harusnya suap. Jawabannya apa? Jawabannya kena gratifikasi. Enggak, dia uang siapa yang dia simpan? Nah, kalau dikenakan kasus suap akan ketahuan. Uang ini sebetulnya milik siapa? Artinya Anda menilai bahwa ada upaya untuk menutupi Polanya tidak seperti terbuka itu. semua. Iya, polanya seperti TK Luar biasa. ini ya. Pengusaha TK ini ya. Kemudian Jarod Frikar ya. Kemudian kita ikuti juga kasus pengembalian uang 27 miliar. Ingat nggak?
seorang menteri, ya, waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, dikembalikan uangnya, sekarang dikembalikan oleh tim yang sekarang juga menangani beliaunya ini, ya, tim hukumnya nih, dipulangkan. Kenapa tidak dilakukan tracing ke belakang? Oke. Ini Itu begini. penyalahgunaan. Bahwa ada korupsi besar, tapi penanganannya setengah hati. Bukan setengah hati. Penanganannya sangat kuat, tetapi Diblok, dibatasi. bukan. Dia mensortir, memfilter, Iya, kemudian untuk oke. mengambil keuntungan buat penegak hukum itu sendiri. Oke.